sahabat yang ada di rumah, semua perusahaan besar memiliki sejarah unik tentang berdirinya. Google, Honda, Apple, Android, dan juga YouTube. Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang sejarah unik YouTube. Sudah tahu belum? Yang belum tahu, kepoin terus di Box Info. Parents hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Jawad Karim, seorang muslim keturunan Bangladesh yang berdomisili di Jerman. Steve Chen, seorang ahli komputer yang sama juga seperti Jawad Karim. Dia alumni dari Illinois University dan juga Chad Hurley. Dia adalah seorang alumni atau lulusan seni rupa dari Pennsylvania University. Mereka adalah ketiga sahabat yang semuanya gemar di bidang komputer. Diawali dari kekesalan suatu saat Steve Chen dan Chad Hurley mereka sedang makan bersama pesta makan malam tanpa Jawad Karim. Dia ingin berbagi kebahagiaan itu kepada Jawad Karim, tapi tanpa adanya media berbagi video yang ada saat itu, mereka begitu kesal karena mereka begitu sedih lah karena tidak bisa berbagi informasi itu. Di sisi yang lain, Jawad Karim saat itu sangat ingin menyaksikan lagi konser Janet Jackson yang fenomenal, dan juga ada bencana, dikabarkan ada peristiwa bencana tsunami di Samudra Hindia yang menelan ribuan jiwa. Dan video-video atau peristiwa tersebut tidak dapat disaksikan ulang karena televisi pada saat itu hanya menampilkan sesaat, begitu juga dengan media cetak yang tersedia pada waktu itu tidak lengkap informasinya. Nah, dari kegelisahan inilah ketiga pemuda itu mereka berkumpul di sebuah garasi sebuah restoran Jepang, tepatnya di San Mateo, California. Mereka berpikir, berdiskusi, dan akhirnya lahirlah YouTube ini. Nah, tapi jangan dibayangkan dulu guys ya, kalau zaman dahulu itu bisa seperti ini. Makanya yuk kita saksikan terus, jangan kemana-mana. Bagaimana selanjutnya? Tidak tahu apakah ditepatkan atau tidak, pada tanggal 14 Februari 2005 akhirnya lahirlah YouTube yang bertepatan dengan Valentine Day. Nah, karena bertepatan dengan Valentine Day itu mereka mengambil momen YouTube ini diperuntukkan atau digunakan untuk ajang mencari jodoh online. Jadi si perempuan bisa menampilkan dirinya, begitu juga dengan si laki-laki bisa menampilkan seluruh video tentang dirinya, apa yang diinginkan dari pasangannya. Kira-kira sukses nggak sih seperti yang mereka bayangkan? Ternyata gagal. Ekspektasi mereka tidak seperti yang dia bayangkan. Tak ada satupun orang, tak ada satupun cowok atau cewek yang pada waktu itu ingin menunjukkan dirinya. Padahal saat itu Jawad Karim dan kedua sahabatnya sudah memberikan imbalan bagi siapapun yang mau mengupload video tentang dirinya, yang mau mengunggah video tentang dirinya untuk mencari jodoh, mereka akan mendapatkan sekian puluh dolar. Tapi nyatanya tak ada satupun cowok atau cewek yang melakukannya. Nah, kacau dah kalau seperti itu. Lantas mereka memperbarui lagi ide-ide mereka, apa yang harus mereka lakukan untuk YouTube ini agar ide yang mereka inginkan untuk berbagi video bisa berjalan. Nah, disinilah titik balik semuanya. Akhirnya mereka bertiga membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk siapapun yang mau mengunggah video apapun, bebas, tidak ada batasan sama sekali. Diawali dengan siapa? Nah, diawali sama Mas Jawad Karim ini guys. Mas Jawad Karim ini datang ke kebun binatang membuat sebuah video singkat. Nah, video singkat ini digambarkan si Jawad Karim sedang ada di kebun binatang di depan kandang gajah. Dan dia menyampaikan sesuatu yang kalau kita terjemahkan adalah, "Hai, saya di kebun binatang. Ini adalah gajah dan gajah adalah binatang yang memiliki belalai yang panjang." Durasinya cuma 19 detik aja. Duh Mas, pendek banget sih Mas kalau bikin video. Panjangin dikit kenapa? Nah, ternyata dari video pendek itu tadilah memunculkan menginspirasi banyak orang untuk mengupload, untuk mengunggah semua kegiatan tentang dirinya, bukan tentang jodoh lagi, tetapi apapun yang dilakukan. Dan dari video Jawad Karim inilah akhirnya YouTube
yang saat itu memang tanpa modal sama sekali, dilirik oleh satu perusahaan yang bernama Sequoia Capital. Dari perusahaan inilah YouTube didanai sebesar $3.500. Nah, kemudian ternyata banyak sekali orang-orang yang mengunggah videonya ke YouTube, dan setiap hari ada saja visitor ataupun pengunjung ke YouTube itu tanpa mereka harus menyebarkan melalui email seperti yang dilakukan sejak awal. Sebelum YouTube terkenal seperti ini, ketiga sahabat tadi mereka menginformasikan keberadaan YouTube lewat email. Coba bayangin guys, ini loh ada YouTube, pakai dong YouTube. Tapi ternyata nggak laku. Nah, dengan adanya video pertama yang diunggah Jawad Karim ini, disitulah titik balik kesuksesan dari YouTube. Oke, next, pada tahun 2006, tepatnya bulan November, YouTube akhirnya dilirik oleh Google. Dan Google pun membeli YouTube senilai $1,65 miliar. Wow, itu berapa triliun tuh kalau dijadikan rupiah. Dan akhirnya mereka bertiga, Jawad Karim, Steve Chen, dan Todd Hurley menjadi orang yang kaya raya dan menjadi miliarder dadakan. Seiring bertambahnya waktu, YouTube semakin meroket perkembangannya, ditandai dengan setiap hari ada 65.000 video yang diunggah dan ada 100.000 visitor atau pengunjung. By the way, tentang kisah bagaimana si Google membeli YouTube, ternyata kisahnya ada. Saat itu Susan Wojcicki, salah seorang dari senior vice president Google, AdSense dan AdWords, dia melihat sebuah video 3 anak Cina yang mengunggah videonya sedang melakukan lip sync lagunya dari Backstreet Boys. Kamu semua udah pada tahu bagaimana kocaknya? Coba nanti lihat di sini, ada nih di sini. Ya, karena kocaknya itu, Susan yang pada waktu itu diamanai, diberikan kepercayaan oleh Google untuk mengembangkan research Google, akhirnya membelilah YouTube tersebut. Di sini dia berpikir, ternyata wow sekali apabila YouTube ini ternyata mampu menampilkan potensi-potensi orang-orang, potensi-potensi semua manusia tanpa mereka harus berada di depan kamera dan studio. Mereka cukup menggunakan kamera handphone dan mereka bisa mengunggahnya. Nah, dari situlah teman-teman, Google akhirnya membeli YouTube dan YouTube dengan bisnis iklannya yang disebut dengan Google AdSense adalah salah satu perusahaan terbesar yang menghasilkan iklan. Di setiap tahunnya dia pernah tercatat dia menghasilkan $5 miliar dalam waktu 1 tahunnya. Wow, sungguh prestasi yang luar biasa. Dan YouTube sekarang adalah perusahaan yang sangat terbuka untuk mencari pundi-pundi rezeki, dan juga untuk kamu semuanya yang pengen membuat konten kreatif, yuk gabung dengan YouTube.